keesokan harinya. Halo guys, kami di gedung. Kami lagi di gedung Dekranasda ya, Provinsi Kepulauan Riau. Di sini kami akan mengeksplor gedung tersebut. Ikuti terus kami, stay tune. Bye bye. Halo semuanya, selamat datang di vlog kami. Di sini kami sedang dalam perjalanan ke gedung Dekranasda. Gedung Dekranasda ini adalah tempat pusat kreativitas dan inovasi mendukung pertumbuhan ekonomi lokal dan UMKM. Stay tune. Nah, kami sudah sampai di gedung Dekranasda, di mana gedung ini terdapat kerajinan tangan desainer Kepri dan juga hasil pelaku usaha UMKM. Desain arsitektur gedung dan interiornya didominasi warna-warna netral sehingga memberikan kesan bersih, mewah, dan elegan. Dari awal masuk gedung, pada bagian atas sudah terpajang 7 motif batik Provinsi Kepulauan Riau. Nah, sekarang kami diajak untuk eksplor setiap etalase atau stand yang memperkenalkan batik-batik dari setiap kabupaten Provinsi Kepulauan Riau, dan juga ada jenis-jenis tanjak, kerajinan tangan dari cangkang gonggong, dan tas rajut. Dan ya, bisa dilihat teman-teman, di etalase ini banyak sekali tanjak-tanjak dengan berbagai bentuk dan warna. Tanjak ini dibuat dengan kain yang sama seperti membuat songket. Yang menarik dari Natuna ini adalah mereka telah disahkan oleh UNESCO memiliki hak cipta khusus untuk batik tikar. Jadi kalau kalian misalnya melihat ada motif baju, motif tikar, atau seperti ini motif tikar, motif-motif yang seperti ini itu tidak dimiliki oleh kabupaten manapun, provinsi manapun, karena oleh UNESCO telah disahkan hak cipta untuk Kepulauan Natuna. Mereka juga membantu UMKM untuk menjual dan memasarkan produk yang telah dihasilkan oleh mereka, dan juga di sini kalian bisa langsung membeli produk yang ada di setiap stand. Harga mulai dari Rp15.000. Lantai satu ini adalah lantai workshop ya. Jadi di mana kita punya perajin in-house yang standby di sini untuk memproduksi souvenir-souvenir atau kerajinan tangan yang dapat kita ubah lagi menjadi ekonomi kreatif atau kita perdagangkan di lantai 2 ya. Kemudian kita juga ada klinik kemasan di sini, kemudian packaging untuk desain. Jadi kalau jika ada UMKM yang belum memiliki logo atau desain untuk produk mereka, kita bisa bantu di sini untuk membuat desain, kemudian mengolahnya menjadi kemasan atau packaging. Nah, semua fasilitas ini kami berikan secara gratis untuk UMKM. Mereka hanya perlu membawa bahan, ya. Nah, untuk perajin in-house yang sudah kakak bicarakan tadi, memiliki spesialisasi tersendiri. Ada yang spesialisnya di kerang, ada yang spesialisnya di sisi ikan, ada yang di kayu, ya, ada yang di besi. Mengolah bagaimana besi kita bisa buat produk-produk kerajinan tangan atau souvenir yang bisa kita jual. Halo guys, jadi ini kami lagi di ruangan pembuatan kerajinan. Itu Di lagi sini proses ngebor. Di sini ada proses pengeboran, pencucian, dan apa lagi ya? Pencucian habis itu apa? Pengeringan, Ya, pengeringan juga. Pemotongan gonggong ya. Bersama dengan pengrajin in-house yaitu Pak Nur, kami akan membuat ganci dan bros dari kulit gonggong. Di sini ada kulit gonggong yang masih kotor, itu akan dibersihkan sebelum diolah atau diproses menjadi ganci dan juga bros. Nah, sekarang kita masuk ke proses pembersihan gonggongnya. Mencucinya dengan cairan Porstex merupakan bahan kimia keras ya. Jadi pada saat mencuci gonggong yang sudah diberikan Porstex, harus memakai sarung tangan atau benda lain agar tidak terkena tangan.
karena bahan ini bahan kimia keras, jadi hati-hati. Kita masuk ke tahap pencucian gonggongnya. Di sini kita mencucinya dengan air bersih, lalu digosok dengan sikat gigi agar cangkang gonggongnya lebih bersih maksimal. Jika gonggong sudah putih bersih, kita lanjut ke pengeringannya. Ini memakai hair dryer yang panasnya tidak sama dengan hair dryer rambut. Ini paling panas, jadi hati-hati ya. Nah, ini proses pengeborannya. Lalu kita masuk ke bagian pengaitnya. Di sini gonggong yang sudah dibor itu akan dikaitkan dengan gantungan kunci. Nah, sekarang kita masuk ke proses pembuatan bros dari gonggong ya. Nah, di sini ini adalah proses pemotongan cangkang gonggong. Kita potong sisi kiri dan sisi kanannya. Kita hanya ambil sisi tengahnya untuk kita jadikan sebagai bros. Setelah proses pemotongan, jangan lupa cangkang gonggong kita amplas supaya halus. Dan inilah hasilnya setelah dipotong. Dan masuk pada proses pemotongan akrilik sebagai dasar untuk menempelkan antara cangkang gonggong yang akan dijadikan bros dengan peniti. Jangan lupa akriliknya kita amplas agar lebih halus ya teman-teman. Setelah kalian sudah menghiasi sesuka hati kalian, masuk lagi ke proses pengeringan. Apapun harus